Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk semua keluarga kawan Diska dimanapun berada. Nah, untuk topik kita kali ini nih kawan Diska, nah ini karena Dinas Kesehatan itu ada PP dan KB-nya, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, kebetulan juga hari Juni nanti itu juga ada Harganas, Hari Keluarga Nasional. Nah, ini salah satu kegiatan bidangnya KB ini. Nah, ini topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang KB ini dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional yang ke-33 nih. Nah, dan telah hadir di studio kawan Diska narasumber kita nih. Nah, ini saya manggilnya Kak atau Mbak ini enaknya? Mbak aja ini. Mbak aja ya. Mbak Salma Kusumastuti, STR Cup nih. Ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Canggung sekali ya, saya manggilnya Mbak ini, manggilnya canggung sekali, enggak apa-apa. Nah, apa Kak juga boleh lah ya? Iya, nah Kak gitu kan ya. lebih apa namanya? Muda. Nah, lebih muda seperti itu. Nah, ya. Dalam rangka menyambut Hari Keluarga Nasional nih Kak Salma nih. Nah, ini review dulu nih. Apa sih Hari Keluarga Nasional itu? Kan biasanya kan ada latar belakangnya atau apa sih seperti itu? Bisa di-review dulu sedikit nih Hari Keluarga Nasional nih ke kawan Diska nih. Iya. Jadi gini Mas Sopi, pada bulan Juni yang akan datang ya, kita memang akan memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang ke-33 tentunya. Jadi Harganas itu apa sih? Harganas itu merupakan hari atau momen di mana kita itu diminta untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga itu penting karena dia adalah sumber kekuatan dari suatu bangsa dan negara. Karena kan keluarga kan bagian terkecil lingkup terkecil dari sebuah negara. Jadi kalau keluarganya berkualitas, keluarganya kuat, bangsa dan negaranya pasti juga sama gitu. Oke, nah dalam rangka Harganas tahun ini kan kebetulan ada pelayanan KB nih. Nah, ini seperti apa nih? Ya, Kak Salma nih. Pelayanan KB dalam rangka Harganas ini penting ya Mas ya. Karena ini reconnect kita bahwa keluarga yang bahagia, keluarga yang berkualitas itu pasti punya planning. Pasti dia punya persiapan dan lain sebagainya, termasuk dalam planning persiapan kesehatan reproduksi dan keluarga berencananya gitu. Jadi mengapa KB dalam Harganas ini penting ya karena itu seperti itu. Jadi dalam rangka persiapan. Jadi persiapan menikah nih, berkeluarga itu bukan hanya apa nih Kak Salma ini, jadi kesiapan materi, mental juga, psikis juga, fisik. Nah, ini bukan semerta-merta harus menikah, berkeluarga. Nah, juga direncanakan dulu nih ke depannya seperti apa nih. Punya momongan berapa. Nah, kaitannya juga dengan yang saya nih kemampuan ekonomi misalnya. Kesiapan finansialnya juga nih harus direncanakan nih karena perencanaan yang baik itu juga untuk melahirkan keluarga yang berkualitas juga. Nah, untuk perencanaan nih, mengapa perencanaan itu penting sih Kak? Jadi kenapa Anda planningnya menikah, setelah menikah punya anak 1, 2? Iya. Jadi sebetulnya perencanaan itu bisa dimulai malah sebelum menikah. Gimana kita menjaga nutrisi, kesehatan adik-adik itu yang misalkan belum berkeluarga, nutrisinya juga harus dijaga gitu. Nah, jadi kan sekarang banyak ya makanan-makanan yang tidak real food gitu kan banyak penyakit degeneratif juga gitu. Dan di sini kan kita sedang membahas pelayanan KB ya Mas.
Di sini untuk pelayanan KB ini punya manfaat, persiapan untuk pelayanan KB ini manfaatnya banyak. Yang pertama untuk kesehatan ibu dan anak. Tentunya untuk kesiapan ibu itu secara fisik dan psikis. Kemudian untuk anak itu nutrisi dan non nutrisi. Kalau misalkan nutrisinya anak itu tercukupi secara 100%, maka kan kita sebagai orang tua, sebagai keluarga itu kan meminimalisir risiko terjadinya stunting. Nah, ini juga stunting lagi nih. Iya. Oke, muaranya ke stunting lagi nih kawan Diska nih, karena memang itu ya, mulai dari sebelum menikah pun sudah harus dipersiapkan juga nih kesehatan reproduksinya nih. Ini adik-adik saya di belakang ini terutama nih juga boleh disimak nih yang merencanakan untuk menikah ke depan. Nah, itu harus punya planning yang benar-benar sangunya maksudnya garis bawahnya banyak. Nah, note-nya banyak ya Kak ya. Oke, nah kaitannya dengan stunting tadi itu seperti apa Kak? KB tadi ya. Sebenarnya kalau KB dengan stunting itu hubungannya nggak langsung ya Mas. Jadi kalau nggak KB terus stunting, nah kan prosesnya masih panjang. Hanya saja contohnya gini, misalkan ada ibu yang anaknya itu masih usianya masih kurang dari 2 tahun. Kemudian beliau tidak ber-KB. Terus akhirnya dia hamil lagi, si ibu ini mengandung lagi. Akhirnya apa? Secara psikis, secara fisik itu belum siap, organ-organnya itu kan belum siap untuk hamil lagi sebetulnya gitu. Kemudian untuk perhatian dan kasih sayang ke anak kan pasti juga akan terbagi jadi tidak seperti yang saya bilang. Kemudian untuk nutrisinya kan tadi kan harusnya menyusui itu sampai 2 tahun. Nah, ini anaknya ASI eksklusif nih ya. Belum sampai 2 tahun sudah hamil lagi, jadinya kan terpaksa berhenti dulu ASInya. Jadi nutrisinya yang harusnya 100% jadi cuma 70%, 60%, jadi tidak terpenuhi gitu. Mas Opi pernah dengar itu apa istilah flamingo era? Tuh, ini saya orang desa nih Kak ini. Jadi istilah-istilah itu. Ya, tapi saya tetap jargonnya Madiun ya, Madiun maju mendunia ya. Saya setiap hari mengumpulkan istilah-istilah seperti itu Kak. Nah, ini seperti apa ini? Flamingo era itu kan burung tuh ya yang warnanya merah gitu. Dia kan kalau menyusui anaknya kan kehilangan warna merahnya. Nah, kalau misalkan belum sampai selesai menyusuinya tapi sudah hamil lagi, warna merahnya tadi belum balik lagi, berarti kan organ fisik itu kan juga harus bekerja keras kalau dia hamil. Itu ya kawan Diska. Kalau orang-orang medsos ya di TikTok, di Instagram itu kan bilangnya flamingo era. Bahasa kerennya seperti itu kawan Diska. Nah, kan memang tidak berkaitan secara langsung tapi tapi memperbesar resiko. Nah, itu tadi memperbesar resiko tadi. Jadi itu pelayanan KB ini itu bersifat berfungsi sebagai jarak yang aman, menjaraki yang aman gitu. Jadi planningnya itu ya kawan Diska ya, punya momongan anak pertama usia 2 tahun. Nah, belum direncanakan nyusewu nih sudah hamil lagi nih. Nah, otomatis putra putri yang pertama tadi ya Kak ya. Secara nutrisinya, kasih sayangnya, perhatiannya, pola asuhnya, nah otomatis tetap lagi. Kesiapan finansialnya tadi juga. Karena ini jadinya masuk ke kehamilan tidak diinginkan. Karena otomatis kebutuhannya juga tambah lagi ya Kak ya. Nah kita lanjutkan dulu nih. Nah, ngomongin tentang KB nih, kan di luaran sana nih kebanyakan atau ibu-ibu nih kan yang familiar itu pasti KB, suntik, pil. Nah seperti itu Kak. Jenis-jenisnya apa ada lagi Kak selain KB, suntik, pil seperti itu? Nah ini mungkin kalau di luar sana banyak ibu-ibu yang punya pekerjaan, kemudian produktivitasnya wanita karir nih. Karir. Sekarang IRT pun kan juga nyambi di rumah. Di era sekarang kan ada yang bisa jualan dari TikTok, online dari live, di Shopee dan lain sebagainya. Karena repot mengurusi itu, kemudian kalau anaknya masih kecil-kecil, banyak kan kalau mau ke fasilitas kesehatan untuk suntik tadi ya, untuk suntik, untuk
untuk beli pil juga repot harus meninggalkan. Nah ini di momen Harganas ini, ini pelayanan KB ini kita akan ada pelayanan KB MKJP. Oke. Apa ini? Metode kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang, oke. Jadi namanya apa saja, Kak? Ya, metode kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang. Nah ini mungkin bisa menjadi solusi bagi ibu-ibu tadi. Yang nggak harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan. Kalau MKJP ini terdiri dari IUD atau spiral kalau awamnya ya, kemudian implan atau susuk yang ditanam di bawah kulit bagian atas, kemudian ada MOW atau steril atau tubektomi namanya, kemudian yang terakhir ada MOP atau paket metode operasi pria. Itu ada 4 itu. Jadi pria juga ada ber-KB juga ya, Kak? Iya, ada. Yang apa tadi? MOP tadi ya? Selain kondom kan juga ada MOP gitu. Jadi itu ya kawan Diska. Jadi bapak-bapak ini juga bisa ikut andil nih dalam program keluarga berencana nih, seperti itu nih. Nah, tadi sudah dijelaskan nih, Kak, metode-metodenya. Apa ada efeknya, Kak? Kan biasanya di luar sana KB ada yang menyebabkan berat badannya bertambah nih. Nah kan ibu-ibu di luar sana, apalagi yang wanita karir ini pasti berpikiran untuk menjaga proporsinya nih tubuhnya nih. MKJP ini. Sebenarnya untuk KB ini di setiap individu itu berbeda efeknya, Mas Opi. Jadi ada yang pakai hormonal, memang efek dari hormonal itu sendiri kan memang berpengaruh ke metabolisme tubuh, yang mana dia bisa menyebabkan kegemukan, ada juga. Tapi ada juga di beberapa orang itu tidak berefek juga ada. Gitu. Kalau untuk yang implan, yang hormon itu ada implan ya. Untuk yang MKJP tadi ada implan kan. Itu kan terdiri dari hormon progestin. Hormon progestin itu efeknya bisa haid yang tidak teratur, terus timbul bercak-bercak gitu. Kemudian teman-teman tuh biasanya banyak yang takut kalau implannya tuh kemana-mana gitu kalau terkait dengan implan ya. Jadi bagi teman-teman, bagi ibu-ibu di luar sana jangan takut karena implan itu atau susuk itu dipasang di bawah kulit. Gitu. Istilahnya kok ada sedikit kata-kata perdukunan nih kan. Ini seperti apa nih susuk nih? Susuk itu sebutan implan itu tadi. Awamnya kan bilangnya orang-orang itu susuk gitu. Itu nama lain dari implan. Ya, ibu-ibu bilang kan itu. Terus jadi jangan takut untuk pasang implan gitu. Bisa berkonsultasi dulu ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Dan sekarang sebenarnya informasi itu bisa didapatkan di mana saja, Mas Opi. Harus datang terus, tapi dilihat dulu sumbernya. Maksudnya kalau misalkan dilihat dari media sosial, dilihat dulu siapa yang menjelaskan. Misalkan yang menjelaskan ini dokter spesialis obgyn atau bidan itu mungkin bisa diterima karena dari ahlinya ya, dari expertnya. Tapi kalau misalkan ada informasi yang datang tapi bukan dari expertnya, nah itu perlu dipertimbangkan lagi. Terus kemudian itu implan ya Mas ya. Implan kan mengandung hormon dan tapi itu bisa lama Mas Opi. Dia jangkanya bisa sampai 3 tahun. Jadi ini tadi bisa jadi solusi bagi ibu-ibu yang sibuk, yang nggak pengen bolak-balik ke vaskes untuk suntik, untuk beli pil itu bisa pakai implan. 3 tahun ya Kak ya? 3 tahun. Kemudian kalau yang IUD, yang spiral itu bisa sampai 5-8 tahun. Yang spiral, ya, IUD. Itu efeknya mungkin nanti ada sedikit bercak perdarahan bisa jadi, atau keputihan yang berlebih. Dan kalau misalkan timbul suatu efek samping yang sangat mengganggu, bisa datang lagi ke fasilitas kesehatan untuk memilih metode KB yang sesuai dengan tubuhnya gitu, yang bisa diterima oleh tubuhnya gitu. Setiap KB pasti ada efek sampingnya, hanya saja efek sampingnya itu sebenarnya bisa diminimalisir gitu. Tadi kalau kita bicara soal metode kontrasepsi jangka panjang ya Mas Opi ya. Jadi keduanya aman ya Kak ya? Implan sama IUD tadi Kak ya? Iya, aman. Untuk aktivitas tinggi? Untuk aktivitas kalau ibu-ibu kan biasanya beraktivitas nyapu, ngepel gitu ya, itu tidak masalah gitu.
Mungkin yang perlu dihindari ketika setelah pemasangan implan itu Mas Obi, karena kan masih luka ya, di situ masih ada luka, masih ada lebam. Jadi mungkin untuk angkat-angkat berat jangan dulu karena nanti mempengaruhi proses penyembuhannya gitu. Oke, berarti setelah habis pemasangan itu tadi ya. Pemasangan tadi. Kalau IUD sejauh ini masih aman-aman saja, tidak nggak apa-apa gitu. Nah, apa namanya? Jangka panjang tadi ya kawan Diska ya. Jadi sekali pasang nih, yang implan tadi 3 tahun. kurang lebih 3 tahun ya. Terus yang IUD 5 sampai 8 tahun. 8 tahun itu maksimal. Maksimalnya oke. Nah itu ya kawan Diska, khususnya untuk ibu-ibu nih bisa menjadi solusi nih untuk salah satu gambarannya nih mau menggunakan KB seperti apa nih. Nah tetap harus konsultasi dulu dengan ahlinya nih. Meskipun di media sosial sana banyak ya Kak ya berseliweran, nah itu tapi sumbernya nih harus kredibel nih, siapa yang memberikan masukan, saran, nah seperti itu nih. Terus untuk itu Kak, apa namanya pelayanan KB itu nanti itu apakah berbayarkah atau gratiskah? Pelayanan KB dalam rangka harganya sini ya. Ya, jadi pelayanan KB dalam rangka harga nasi itu nanti akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Juni besok. Juni? Oke, bulan depan. Juga masih ada pelayanan KB dalam rangka positif Mas Obi. Ini belum selesai. Ini nanti selesainya pada tanggal 22 Juni besok berarti selesainya. Sebetulnya ini masih dalam satu rangkaian gitu. Jadi rangkaian yang HUT IV nanti selesai, kita bulan depan ada rangkaian KB dalam rangka Harganas. Dan ini gratis di fasilitas kesehatan, tentunya yang bekerja sama dengan BPJS ya Mas Obi ya. Dan juga nanti untuk MKJP itu bertransport Mas Obi. Kayak yang tadi IUD, implan, pemasangan IUD ya, pemasangan IUD, pemasangan implan, kemudian KB metode operasi wanita steril, metode operasi pria yang vasektomi tadi, itu nanti semuanya bertransport yang 4 ini. Gitu. Jadi sudah gratis datang dapat transport. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih kawan Diska nih. Oke, nah caranya mengakses nih seperti apa nih? Apakah harus warga Kota Madiun kah atau luar kota bisa? Seperti apa nih? Jadi ini saya tekankan dulu ya sebelumnya Mas Obi. Ini kan untuk yang KB IUD, implan, MOW, MOP yang suntik atau pil masih boleh apa enggak gitu? Ya, ini. Boleh gitu, cuma tidak ada transportnya. Dan ini saya kasih tahu dulu, transportnya ini berasal dari bantuan operasional keluarga berencana atau BOKB. Jadi ini langsung dari pusat. Jadi nanti begitu pelayanan selesai itu nanti langsung kita berikan transport itu gitu. Jadi nanti untuk siapapun boleh silahkan datang ke fasilitas kesehatan terdekatnya. Misalkan di wilayahnya di Oro-Orombo silahkan datang ke puskesmas terdekat ya Sekosari. Ya. Kemudian kalau Winomo ya terdekat ya bisa di Mangu ya. Tergantung fase satunya mana Mas. Bisa juga selain di puskesmas bisa ke klinik. PMB bidang praktek juga bisa. Kalau yang MOW ini Mas Obi yang steril ini khusus ke RSUD Kota Madiun. Pelayanannya nih. Iya, jadi bagi ibu-ibu yang sudah punya anak lebih dari 2, kemudian sudah mantap untuk tidak hamil lagi, tidak ingin punya anak lagi, dan sudah mantap ya karena harus benar-benar dibicarakan antara suami dan istri ini. Karena udah gak bisa kembali lagi karena kan nanti disteril, dipotong gitu, udah gak bisa hamil lagi. Itu nanti bisa menghubungi kalau yang MOW menghubungi kader di wilayahnya masing-masing. Kader kesehatan nih? Iya, kader KB juga ada. Biar nanti kader KB itu nanti diteruskan ke PKB wilayah. PKB wilayah nanti berkoordinasikan dengan kita berkoordinasi dengan rumah sakit RSUD Kota Madiun seperti itu. Kemudian untuk implan IUD silahkan bisa datang ke fasilitas kesehatan yang tadi saya sebutkan. Kemudian nanti untuk MOP ini Mas Obi, kebetulan kota kita di tahun ini sudah habis. MOP yang pria nih berarti nih, vasektomi nih. Kuotanya kita itu 5 dan ini sudah terpenuhi 5-nya. Sudah ada yang daftar berarti. Iya, sudah ada yang daftar. Tapi kalau misalkan ada yang mau nih, boleh aja daftar, nanti kita ikutkan di tahun berikutnya. Pelayanannya tahun depan atau tahun berikutnya apa? Pelayanan selanjutnya nih maksudnya nih. Jadi seperti itu.
Jadi itu ya kawan Diska. Yang penting di vaskes tingkat pertamanya ya Kak ya tadi ya, bisa di puskesmas, bisa di klinik. Nah silakan nih, kalau yang mau MOW sama MOP itu lewat kantor dulu ya Kak ya. Nah seperti itu prosedurnya nih kawan Diska nih. Nanti yang apa namanya MKJP nih, selain gratis juga dapat transport nih, sangu nih. Nah jadi sudah gratis, pulang dapat sangu. Nah seperti itu bisa dimanfaatkan juga nih, karena kalau mandiri itu berbayar ya Kak ya. Kalau mandiri IUD implan juga itu. Ya. Dan alat obat kontrasepsinya kan kita menyediakan dari kami itu udah gratis. Kita udah menyediakan IUD implan itu sudah kami sediakan. Oke, nah alatnya dari BKKBN Mas Sopi. Oke, jadi itu ya kawan Diska, apa namanya investasi jangka panjang nih untuk Bapak Ibu di rumah nih. Pengecualian yang tadi ya Kak ya, yang MOW sama MOP nih, karena mungkin sudah punya 2 anak, sudah istilahnya mantep. Nah seperti itu nih, sudah tidak pengen hamil lagi atau ingin punya anak lagi. Nah ini bisa mengakses ke yang KB MOW nih, steril tadi yang sudah dijelaskan tadi. Jadi Mas Sopi, untuk KB MOW ini kita masih banyak kuotanya. Jadi monggo yang menginginkan sekedar mendaftar tidak apa-apa. Kalau mau berkonsultasi dulu tidak apa-apa, karena kita ada balai KB di setiap kecamatan. Itu nanti berkonsultasi ke penyuluh KB-nya juga penyuluh bisa. KB-nya, Di Mangu ada, di Karto ada, di Taman ada. Di Taman itu balai KB-nya di Jalan Serayu. Taman iya, kalau Karto itu di Jalan Kresnoro Rombo, kalau Mangu itu di Jalan Air Langga Wino. Monggo yang ingin berkonsultasi dulu tidak apa-apa, tanya-tanya dulu tidak masalah. Gitu ya kawan Diska, berkonsultasi terlebih dahulu nih, apa namanya MOW nih seperti apa nih, mungkin nanti lebih jelasnya efeknya nih, seperti itu lebih jelasnya nih, bisa mengakses ke balai KB nih per kecamatan di Kota Madiun tadi ada ya Kak ya. Iya, selain di vaskes bisa juga ke balai. Oke, nah kita lanjutkan dulu nih Kak. Untuk MOW MOP tadi, yang MOP sudah terpenuhi ya Kak ya? Sudah terpenuhi. Nah untuk yang MOW ada batasannya juga ada Kak? Ini kuotanya masih. Jadi kalau misalkan nanti sudah terpenuhi, apakah juga diikutkan tahun berikutnya atau seperti apa? Seperti itu. Cuma ini kuotanya masih banyak kok Mas Sopi. Jadi kita targetnya itu 39, ini masih baru terpenuhinya 4, jadi masih 35 orang lagi. Jadi monggo, mungkin saudara Mas Opi juga atau ada adik-adik di sana yang mau sendiri mungkin bisa diberi tahu gitu. Oke, nah itu tadi ya kawan Diska. Kuotanya 39 ya Kak ya. Yang baru daftar baru 4 nih. Nah masih banyak nih, karena memang untuk pelayanannya Juni sudah ada tanggalnya Kak. Kalau jadwalnya masih tentatif. Oh masih menyesuaikan. Nanti kita infokan lagi. Nah, nanti juga bisa diinfokan ke, mungkin nanti kita posting ke IG kita nanti. Nah seperti itu, pelayannya tanggal berapa, tempatnya di mana. Untuk tempatnya tadi yang MOW kan di RSUD Kota nih. Kalau yang lainnya Kak tempatnya? Kalau MOP masih itu menyesuaikan nanti juga Kak? Di Pustu Sogaten. Kalau yang IUD implan itu bisa di puskesmas, tapi nanti biasanya kita ada satu titik di mana pelayanan IUD dikumpulkan seperti itu ya. IUD dan implan itu bersamaan, nanti itu juga jadwalnya juga masih tentatif. Biasanya di puskesmas Mas Opi ya, untuk pemasangan IUD dan implan. Kalau RSUD, kalau MOW kan kita harus berkoordinasi dulu nih. Kalau misalkan kita menentukan tanggal ini, itu tidak bisa. Jadi kita mengikuti prosedur di sana, mengikuti jadwal dari dokternya juga gitu. Nah itu ya kawan Diska. Jadi pelayanan KB nih dalam rangka Hari Keluarga Nasional nih untuk Kota Madiun ini, Dinas Kesehatan PPKB ini sudah menyediakan pelayanan KB gratis nih untuk masyarakat Kota Madiun nih. Jadi syaratnya hanya datang ke FKTP-nya masing-masing, ya, konsultasi terlebih dahulu ingin menggunakan KB apa, metode jangka panjang. KB itu juga masih dilayani Kak ya?
ya, habis suntik juga masih saja bisa tidak bertransport. Nah, hanya saja tidak dapat sangu nih garis bawahnya nih. Nah, seperti itu. Untuk yang MOW, MOP bisa konsultasi terlebih dahulu. Iya. Seperti apa nanti efeknya seperti apa lebih jelasnya konsultasi dulu nih untuk juga pertimbangan mungkin dari suami dan keluarganya nih. Iya, Nah, karena seperti kan itu. kalau steril kan sudah Mm-mm. dipotong ya itu bagian Iya. dari tubanya, kemudian bagian dari vas deferensnya kalau MOP itu kan Oke. dipotong. Jadi untuk kembali lagi, untuk bisa hamil lagi itu kan sulit gitu, Mas. Oke. Gitu. Iya. Kemarin itu juga pernah Kak narasumber kita tahun yang lalu kalau salah itu kader atau apa ya itu apa namanya pengalaman sharing MOP kalau tidak salah itu kemarin. Ya. Untuk MOP sendiri itu apakah ada efek sampingnya Kak? Karena kan nyuwun sewu nih bapak-bapak ini kan kalau mau MOP kan nanti pikirannya kemana-mana nih. Takut. Ya takut terus apa namanya efeknya. Nah seperti itu. Apakah ada resikonya tertentu Kak untuk MOP Kak? Sebenarnya sejauh ini tidak ada risiko yang berarti ya, dalam arti mungkin efeknya itu setelah ini aja, setelah apa prosedurnya itu, setelah prosedur operasinya itu. Dan prosedur operasinya itu juga bukan operasi yang besar, dia operasi kecil, kemudian anestesinya pun juga lokal. Gitu namanya kan vasektomi. Vas itu vas deferens yang dipotong, tektomi itu operasi. Jadi memotong saluran dari tempat produksi sperma itu tadi kan ada saluran ke atas yang ada kantongnya di atas, nah itu yang dipotong di situ. Nah jadi yang dipotong yang itu ya bapak-bapak ya. Jadi terus, bukan yang lainnya yang dipotong nih, takutnya kan pikirannya kemana-mana. Enggak dipotong semua kok. Nah ini maksudnya seperti itu Kak maksudnya Kak. Enggak dipotong semua. Kalau dipotong semua habis Mas. Nah itu beda kasus lagi nanti Kak. Nah, mungkin nanti setelah operasinya mungkin ya ada rasa bebel yang kayak gimana sih Mas Sopi, kemeng gitu. Tapi itu nanti setelah beberapa hari hilang, kemudian juga masih bisa beraktivitas normal. Sudah normal lagi. Dan setelah operasi itu juga dalam menjaga ya supaya kan kalau dioperasi kan sperma yang di atas tadi kan masih ada tuh. Nah itu masih butuh perlindungan juga selama 20 kali ejakulasi. Itu disarankan memakai kondom, masih pakai kondom, takutnya spermanya masih ada nanti malah hamil lagi gitu. Hamil yang tidak direncanakan. Hamil tidak diinginkan. Hamil tidak diinginkan. Oke. Nah ada pertanyaan Kak Admin. Nah kelihatannya kok tidak ada pertanyaan Kak ini. Mungkin apa namanya yang terakhir nih, kalau tidak ada pertanyaan dari kawan Diska nih, ini kelihatannya tidak ada pertanyaan. Saya cek dulu dah. Pesan nih Kak untuk kawan Diska di rumah nih, bapak ibu di rumah nih, tentang pelayanan KB nih dalam rangka Harganas ke berapa tadi? 33 nih tahun 2026 nih, seperti apa nih? Ya pesan saya bagi ibu-ibu yang sudah tidak ingin hamil lagi, kemudian yang anak-anaknya masih kecil gitu, monggo bisa ber-KB. Jadi silakan jangan malu, jangan tabu untuk datang ke fasilitas kesehatan, konsultasi dulu boleh, sangat kita terbuka ya Mas Sopi ya. Kemudian jadilah keluarga yang berencana, karena keluarga yang berkualitas, keluarga yang bahagia itu mulai dari berencana, karena berencana itu keren. Gitu. Ada apa tadi Kak? Berencana itu keren. Itu keren. Nah nanti yang terakhir itu aja Kak, nanti bareng-bareng. Seperti itu ya kawan Diska, karena keluarga tadi itu lingkup terkecil nih. Nah karena apapun harus direncanakan untuk hari depan nih seperti apa nih, karena memang situasi saat ini kan seperti ini ya Kak ya, jadi harus butuh rencana yang mantep tadi istilahnya seperti itu ya. Nah terima kasih untuk Kak Salma nih untuk waktunya sharing kita hari ini tentang pelayanan KB ini dalam rangka Harganas ke-33 tahun 2026. Nah terima kasih Kak Salma, salam sehat untuk Kak Salma dan keluarga. Terima kasih kawan Diska telah stay tune di IG Live kita Purworejo Kota Madiun, dan jangan lupa stay tune subscribe channel kita @kawandiska5145. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa Kak? Berencana itu keren. Nah, bareng-bareng. Tadi gimana? Berencana itu keren.